Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprianti dari kelas MAN 19C akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Adapun pokok pembahasan yaitu penetapan volume dan harga penjualan. Adapun pengertian anggaran penjualan, yaitu anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Di dalam anggaran penjualan juga dapat dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu, seperti wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis produksi, kelompok wiraniaga, dan waktu terjadinya penjualan. Di dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, pihak penyusun anggaran sebaiknya menetapkan volume produk yang akan dijual dalam kurun waktu yang ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Dan kita ketahui adapun tujuan utama dalam menyusun anggaran perusahaan adalah agar bisa merencanakan anggaran secara tepat pada periode yang akan datang. Terdapat 5 jenis anggaran penjualan. 1. Wilayah pemasaran. Di dalam wilayah pemasaran, anggaran penjualan ini dilakukan dengan membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu, seperti penjualan untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan lain-lain. Bagian kedua yaitu kelompok konsumen. Di dalam kelompok konsumen, rencana anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan target penjualan perusahaan. Adapun contohnya bisa berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan. Dan bagian ketiga, terdapat jenis produk. Di dalam pengelompokan ini, perusahaan bisa membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan tersebut. Adapun contohnya, target perusahaan dalam industri garment yang lalu membagi jenis produknya seperti celana pendek, celana panjang, celana santai, kemeja, dan lainnya. Bagian keempat, terdapat kelompok wiraniaga. Di dalam pengelompokan wiraniaga, maka perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wiraniaga yang membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh tiap wiraniaga. Bagian kelima, waktu terjadinya penjualan. Dalam rencana pembuatan anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan dengan berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan, misalnya adalah anggaran bulanan, triwulan, 6 bulan, dan tahunan. Dan terdapat 2 faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Di antaranya yaitu 1, faktor internal. Faktor internal mencakup penjualan pada tahun sebelumnya, kebijakan penyusunan terkait masalah penjualan, kapasitas produksi dan potensi perluasan tenaga kerja karyawan, modal kerja, serta fasilitas lain yang mampu menunjang operasional perusahaan. Faktor kedua yaitu faktor internal. Faktor internal mencakup kondisi persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan tersebut, tingkat pertumbuhan masyarakat, elastisitas permintaan pada harga barang yang produksi, serta membagi kebijakan pemerintah. Untuk menetapkan volume produk dapat berdasarkan sebagai berikut. Berdasarkan penjualan sebelumnya, terdapat
pertumbuhan rata-rata. Di dalam pertumbuhan rata-rata, misalkan volume penjualan selama 5 tahun belakangan berikut. Kita lihat pada tabel, yaitu pada tahun 2017 menghasilkan volume unit dengan 230.000 dan di tahun 2018 menghasilkan 246.200 unit dan di tahun 2019 menghasilkan 260.630 unit dan di tahun 2020 menghasilkan 390.914 unit dan di tahun 2020 menghasilkan 357.250 unit. Dan dalam pertumbuhan volume menghasilkan 16.200 didapat dari hasil selisih volume tahun 2018 kurang 2017. Dan seterusnya di tahun 2000 dan 14.430, selanjutnya 490.280 unit, 470.36 unit dan menghasilkan 31.813 unit. Dan bagian persentase itu 7%, 5%, 18%, 15% sehingga menghasilkan total 11,25%. Di persentase 7% didapat dari hasil 16.200 dibagi dengan 230.000. Dan untuk pertumbuhan tahun 2018 didapat 16.200 dari selisih volume tahun 2018 dikurang 2017, kemudian untuk persentase didapatkan dari hasil selisih tersebut dibagi dengan tahun sebelumnya. Dan dalam pertumbuhan rata-rata didapatkan dari total kemudian dibagi 4. Sehingga terdapat metode Let's Score, yaitu metode ini biasa digunakan di ilmu statistik untuk membuat tafsiran dari suatu tren tertentu dengan rumus Y sama dengan A tambah B X, di mana Y sama dengan nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X dan A sama dengan konstanta nilai Y seandainya X sama dengan 0 dan B sama dengan slope menunjukkan berapa satuan Y akan berubah seandainya X berubah satu satuan. Dan yang berarti variabel X adalah tahun, yaitu 2017, 2018, 2019, dan 2020 dan 2021 untuk mempermudah perhitungan variabel. Waktu tidak dinyatakan dalam tahun tetapi dalam satuan angka seperti -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya disebut angka coding. Metode pembuatan ini disebut coded method. Dan terdapat tabel berikut. Di tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Terdapat volume penjualan di tahun 2017 dengan 230.000 dan di tahun 2018 volume penjualan 246.200
dan di tahun 2019 260.630 unit, dan di tahun 2020 309.940 unit, dan di tahun 2021 357.250 unit, sehingga menghasilkan jumlah 1.403.994, dan X1 kali X kali Y2 dari min 460.000 didapat dari hasil min 2 dikali 230.000, dan dari X1 pangkat 2 didapat dari 460.000 dibagi 2, sehingga A sama dengan 104.394 bagi 5 sama dengan 280.798,8, dan B sama dengan 318.214 dibagi 10 menghasilkan 31.224. X sama dengan 3 coding untuk tahun 2022. Pada tahun 2022 menghasilkan rumus Y sama dengan A tambah BX sama dengan 280.798,8 tambah 31.821,4 dibagi 3 sehingga menghasilkan 376.263 unit. 2. Target pertumbuhan penjualan. Di target pertumbuhan penjualan terdapat 2, yaitu pertumbuhan volume penjualan dan pertumbuhan pangsa pasar. 3. Demografi. 4. Pertumbuhan pendapat. 5. Pertumbuhan lingkungan perusahaan, politik sosial masyarakat, nilai tukar mata uang, inflasi, dan lain-lain. Dan sekarang kita masuk ke penetapan harga jual produk. Di dalam penetapan harga jual produk terdapat metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Bagian kedua yaitu metode plus, yaitu metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini dasar biaya yang digunakan terbagi yaitu biaya produksi dan biaya total. Adapun ilustrasi yaitu kapasitas produk normal PT Izzat Sentosa per tahun sebesar 120.000 unit, tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 100 unit untuk tahun 2022. Untuk pembuatan anggaran 2022 pada akhir tahun 2021, perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk diproduksi 100 unit seperti yang terlihat sebagai berikut. Pada tabel total biaya terdapat biaya bahan langsung dengan jumlah 200 juta dan biaya tenaga kerja dengan jumlah 340 juta dan biaya overhead variabel jumlah 150 juta dan biaya overhead tetap 250 juta dan biaya pemasaran variabel 100 juta dan biaya pemasaran tetap 50 juta dan biaya ADM dan umum 120 juta sehingga total biayanya menghasilkan 1.210 juta. Jika perusahaan merencanakan penetapan harga jual produk dengan metode biaya total plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total sama dengan biaya total tambah 20%, sehingga menghasilkan 1.210 juta ditambah 20% dikali dari hasil yaitu 1.210 juta dan menghasilkan 100
1.210.000.000 ditambah 242 juta dan menghasilkan 1.452.000.000. Dan adapun harga jual per unit yaitu sama dengan 1.452.000.000 dibagi 100 unit sehingga menghasilkan 14.520 unit. Dan adapun tabel biaya produksi. Di dalam tabel biaya produksi terdapat biaya bahan langsung dengan jumlah 200 juta, biaya tenaga kerja langsung 340 juta, dan biaya overhead variabel 150 juta, biaya overhead tetap 250 juta sehingga menghasilkan biaya produksi dengan jumlah 940 juta. Jika perusahaan merencanakan penetapan harga jual produknya dengan metode biaya produk plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan di dalam penjualan total biaya produksi tambah 20% sama dengan 940 juta tambah 20% kali 940 juta sehingga menghasilkan 940 juta tambah 188 juta. 188 juta didapat dari hasil 20% kali 940 juta sehingga menghasilkan 1.128 juta. Dan terdapat harga jual per unit sama dengan 1.128 juta dibagi 100 unit sehingga menghasilkan 11.280 per unit. Bagian ketiga terdapat metode margin kontribusi. Dalam metode ini, margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya metode biaya plus, namun yang menjadi dasar adalah biaya variabelnya saja. Terdapat ilustrasi, yaitu kegiatan produk normal PT IZAT Sentosa per tahun adalah sebesar 120.000 unit. Perusahaan berencana hanya memproduksi sebanyak 100 unit, tetapi perusahaan memiliki peluang untuk membuat produk tambahan dan menjual sebanyak 20 unit, 2.000 unit juga jual. Ada pesanan tambahan dari pelanggan di Malaysia. Untuk memungkinkan pesanan tambahan sebanyak 20.000 unit, perusahaan membuat tafsiran yang terlihat sebagai berikut pada tabel. Perhatikan tabel total biaya variabel. Di dalam total biaya variabel terdapat biaya bahan langsung dengan jumlah 200 juta dan biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah 340 juta dan biaya overhead variabel dengan jumlah 150 juta dan biaya pemasaran variabel dengan jumlah 100 juta sehingga menghasilkan total biaya variabel dengan jumlah 790 juta. Karena untuk menghasilkan 2.000 unit produk tambahan, perluasan menggunakan total biaya variabel yaitu 790 juta dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Di dalam penjualan total sama dengan biaya variabel total tambah 20% dengan jumlah 790 juta tambah 200% kali 790 juta sama dengan 790 juta tambah
158 juta. 158 juta didapat dari hasil 20% kali 790 juta, sehingga menghasilkan 948 juta. Dan adapun harga jual per unit yaitu 948 juta dibagi 20.000 unit, sehingga menghasilkan 47.400 per unit. Itulah yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.